Salam. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu sebelum kita membaca firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang lagi untuk kami bersama-sama belajar akan firman-Mu. Tumbuh kembangkan iman, percaya serta pengharapan kami di dalam Engkau, dalam kami proses pembelajaran firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi manusia-manusia yang senantiasa diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim 8. Haleluya. Puji Tuhan. Kitab Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar terhadap kehidupan Hakim Gideon. Ya. Ada banyak pengalamannya, tetapi kita ambil kali ini hanya 2 pasal saja yang kita pelajari apa yang dihadapi oleh Hakim Gideon. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama Gideon adalah artinya seorang pahlawan perkasa. Dia dari suku Manase, dari 12 suku, salah satunya dia suku Manase. Nah, di dalam ayat yang ke-5 pasal yang ke-8, dan sebelum saya membacanya, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul sebelah mata. Wow, sebelah mata ya. Bukan berarti satunya nggak ada mata, tidak ya. Sebelah mata itu kayak begini gambarnya. Nah, dipandang sebelah mata gitu ya. Siapapun gak suka dipandang sebelah mata. Karena dipandang sebelah mata itu kesannya tidak diperdulikan, tidak diperhitungkan. Kalau dia ada di situ gak diperhitungkan dia ada di situ ya. Nah, kita akan membaca di dalam ayat yang mulai keempat Bapak Ibu. Pasal yang ke-8. Orang Median dikalahkan, raja-raja dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan 300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Ya, maksudnya orang-orang Gideonnya itu kelelahan dalam berperang, tetapi mereka tetap semangat untuk melawan musuhnya, orang Median. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, maksudnya si Gideon itu, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Seba dan Salmunah, raja-raja orang Median. Tetapi jawab orang Sukot, sudahkah Seba dan Salmunah itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Saya lanjutkan ayat yang ke-7. Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmunah ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Dengan duri padang gurun di onak ya. Ayat yang ke-6 ini saya ulang. Sudahkah Seba dan Salmunah itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Kalimat ini seperti kalimat mengejek atau merendahkan, menganggap remeh si Gideon. Sudahkah kamu mengalahkan Seba dan Salmunah, kok kamu minta roti? Bahasa sehari-harinya begitu. Berperang aja belum, kamu menang saja belum, kamu mau minta roti untuk tentaramu yang berjumlah 300. Mana buktinya? Nah ya, kira-kira begitulah yang dikatakan oleh orang Sukot itu. Tetapi sebagai seorang pemimpin, tentu Gideon mempunyai harga diri sehingga dikatakan, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmunah ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Ya. Lalu disampaikan kalau sampai aku bisa mengalahkan Seba dan Salmunah, ya, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun. Wah, tahu rasa gitu ya. Bahasa saya gitu, tahu rasa kamu. Kadang-kadang kita juga pernah diperlakukan seperti Gideon alami ini. Kamu ini bisa apa sih? Kamu bisa apa? Kok kamu mau ini mau itu?
Pernah kan kita mendengar orang lain diperlakukan begitu atau kita sendiri? Bagaimana perasaan kita kalau kita diperlakukan seperti Gideon? Tentu kita merasa, aduh, ya, merasa nggak dihargai, merasa nggak dipakai, merasa disingkirkan, merasa nggak dilihat lagi. Orang yang dilihat dengan mata sebelah, itu dalam dirinya akan, rasa percaya dirinya akan berkurang karena tidak dianggap. Ya. Seperti tadi saya katakan, kamu bisa apa? Oh, saya bisa bulu tangkis. Emang kamu pernah jadi juara satu lomba di satu RT? Kok mau melawan aku? Contohnya begitu ya. Emang kamu bisa? Seperti di TikTok nih. Emang bisa? Tidak ada seorang pun yang mau dipandang sebelah. Amin Bapak Ibu. Tidak ada. Dari hal ini, dari firman yang kita pelajari saat ini, kita mau belajar. Siapapun teman kita, siapapun yang ada di hadapan kita, siapapun lawan bicara kita, hendaknya kita mau menghormati dia. Hendaknya kita menganggap diri kita setara dengan dia. Amin Bapak Ibu. Setara, dan orang itu senang kalau diperlakukan seperti halnya mereka memperlakukan kita, kita juga memperlakukan dia. Siapapun dia, apapun kondisinya. Kembali lagi di dalam firman Tuhan. Dan ternyata Gideon ini kan memenangkan, ya, bisa mengalahkan Seba dan Salmuna. Benar nggak Gideon akan menggaruk tubuh orang Sukot ini? Ya. Benar. Kalau kita baca selanjutnya, ya. Saya lompat di dalam ayat yang ke-15, lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Seba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencelah aku dengan berkata, sudahkah Seba dan Salmuna itu ada di dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orang yang lelah itu? Nih Gideon membuktikan ini loh yang kamu tuntut, ya aku akan lakukan dan ini hasilnya. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, lalu mengambil duri padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Wow. Dari kehidupan Gideon, dari kehidupan Seba dan Salmuna ini, kita belajar jangan sampai kita ini mempunyai pola pikir menganggap orang lain ini rendah, tidak selevel dengan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak melakukannya karena kita sama-sama anak Tuhan, sama-sama saudara seiman di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan biarlah pembelajaran kita saat ini, kita bersama-sama melayani Tuhan dalam segala kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, sehingga kita boleh maju di dalam Tuhan, maju di dalam pelayanan gereja Tuhan semakin berkembang, Tuhan Yesus dimuliakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita janganlah menjadi seperti Seba dan Salmuna itu yang menganggap Gideon, kamu itu bisa apa? Tetapi setelah dibuktikan oleh Gideon, ya Seba dan Salmuna yang harus menanggung resikonya, ya, dihajar oleh orang-orangnya Gideon. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita selama ini selalu bergandeng tangan, selalu sehati sepikir di dalam memajukan pekerjaan Tuhan dalam segala kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Kita saling melengkapi. Alangkah indahnya saling melengkapi. Yang satu begini, yang satu begitu, klop. Ya, klop. Nah, kalau klop ini kan enak, ya. Apa-apa dibicarakan dengan kepala yang dingin, atau hati juga boleh dingin, sehingga satu sama lain boleh saling menopang, boleh saling menguatkan, ya, boleh semakin mendukung untuk sama-sama maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami diberi pembelajaran dalam kehidupan Daud untuk menghadapi Seba dan Salmuna itu, Tuhan Yesus. Ada kalanya kami mungkin juga pernah
melakukan seperti Seba dan Salmuna yang menganggap rendah orang lain, yang menganggap memandang orang lain dengan mata sebelah Tuhan. Oleh karena itu saat ini biarlah Tuhan, siapapun yang menjadi sahabat kami, lawan bicara kami, lawan pelayanan kami rindu Engkau memberikan kami sehati sepikir Tuhan. Kami rindu Engkau terus memberikan kami hati-Mu dalam hati kami, sehingga kami tidak memilah-milahkan orang Tuhan, sehingga kami tidak menganggap orang lain lebih rendah dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, buatlah hati kami seperti hati-Mu, buatlah pikiran kami seperti pikiran-Mu Tuhan, yang senantiasa memberkati dan menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita, amin.